Damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia seperti diciptakan para pendiri bangsa untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun dapat terwujud. Hal ini diucapkan oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin usai menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu. Wapres menyampaikan bahwa terowongan silaturahmi memiliki makna yang dalam, bukan hanya sebuah lambang atau penghubung antar tempat ibadah, namun merupakan simbol saling menghormati antar pemeluk agama. Wapres pun berharap agar terowongan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai agama yang dianutnya untuk saling menghormati dan menjalin kerukunan dengan sesama. Pertanyaannya, kenapa terowongan silaturahmi yang harus jadi inspirasi? Ya, karena kekristenan dan Islam yang paling sering berkonflik, tidak hanya di negeri ini sebenarnya, di seluruh dunia. Sejak kemunculannya, Islam selalu bertentangan dengan kekristenan. Awal milenium tanggal 11 September 2001, dunia mengalami zaman teror. Para teroris, sekalipun jumlahnya sedikit, melakukan kekejaman dengan membawa-bawa nama agama. Konflik muncul karena adanya perbedaan pemahaman dan pemahaman yang beda tersebut dikapitalisasi menjadi kesalahpahaman. Sebagai sivitas akademika dan orang Kristen, kita harus memahami perbedaan-perbedaan antara kedua iman kepercayaan ini sebelum kita dapat menjawab dengan kebenaran dan kasih Kristus. Sekarang, mari kita dengan sikap doa menelaah hal-hal apa dan bagaimana kita dapat mengatasi resistensi umat Islam terhadap kekristenan. Pertama, kekristenan identik dengan sekularisme Barat. Banyak kaum Muslim yang dengan sungguh-sungguh berusaha hidup suci. Seiring dengan terbukanya dunia karena teknologi global, orang-orang Muslim merasa terganggu atau terancam oleh kebudayaan Barat, seperti film-film yang tidak bermoral, pornografi, musik yang merusak, alkohol, pemberontakan kaum remaja, dan lain-lain. Yang menyedihkan, mereka menyamakan budaya Barat ini dengan kekristenan. Budaya Barat dianggap mengancam iman mereka, cara pandang dunia, dan gaya hidup mereka. Lalu apa respon orang Kristen yang seharusnya? Orang Kristen, bertemanlah dengan orang Muslim dan jelaskan bahwa budaya Barat tidak mewakili kekristenan, namun hanya kultur sekularisme. Tidak semua yang mengaku Kristen itu benar-benar pengikut-pengikut Kristus, begitu pula yang di Indonesia. Melalui kata dan perbuatan, tunjukkanlah contoh dan teladan orang Kristen yang sejati. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Jika kita merujuk pada referensi pada 1 Petrus 2 ayat 12, itulah yang menjadi contoh bagaimana mahasiswa Kristen atau orang Kristen pada umumnya harusnya bersikap. Kedua, dominasi pengaruh Barat. Dunia Barat memiliki sejarah sebagai penjajah dan berbagai usaha campur tangan urusan domestik negara lain. Ini sangat dibenci oleh orang-orang Muslim. Walaupun beberapa dari mereka mendukung perang terhadap teror, namun sebagian besar sebenarnya menolak. Nah, di samping itu, kasus Israel, Eropa atau orang Barat itu sering pilih kasih terhadap Israel, yang mengakibatkan terlantarnya ribuan orang Palestina. Pemerintah Indonesia dengan kebijakan seimbang merespon keadaan global yang pasti terkait dengan pengaruh Barat juga. Pemerintah juga sering dianggap sebagai musuh dan bertentangan dengan pemahaman keislaman yang sepihak. Akhirnya di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi bagaimana
orang Islam, walaupun tidak seluruhnya, bersikap supresif terhadap umat lain, khususnya tentang Kristen. Lalu bagaimana respon kekristenan sebaiknya? Ya, orang Kristen, mahasiswa Kristen, ya harus tetap menunjukkan kasih dan kerendahan hati yang sejati melalui apa? Melalui doa dan karya. Fokuskan pada Kristus saja, bukan pada kontroversi politik. Biarlah suatu hari Tuhan yang akan memulihkan keadilan. Karena Tuhan sudah menyediakan atau memberikan pemerintah-pemerintah dan para pemimpin untuk bertindak sebagai hamba-hamba kebenaran. Itu pada Roma 13 ayat 1-6. Kemudian orang Kristen tetap harus hati sepikir, duduk bersama, saling menguatkan, tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Kalaupun kita mengalami kejahatan, tidak boleh membalas dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung pada kita, ya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau seterumu lapar, kalau musuhmu lapar, ya kasih dia makan. Kalau musuhmu haus, ya beri dia minum. Kalau mereka berbuat jahat kepada kita, kita tetap membuat kebaikan kepada mereka. Seperti pada Roma 12 ayat 16-21. Seperti itulah kita menumbuhkan bara api di atas kepala. Ya kira-kira begitulah seharusnya orang Kristen bersikap menyikapi hal itu. Ketiga, nah ini nih yang paling penting. Berusaha menyamakan keyakinan. Orang Muslim menolak Bapa yang telah mengutus anaknya untuk mati bagi orang-orang berdosa. Sekalipun orang Muslim menghormati Yesus sebagai Nabi Agung, mereka bergantung pada iman dan perbuatan apa itu? Yaitu tunduk kepada Allah, percaya kepada Muhammad, dan taat kepada Quran untuk dapat diterima di Firdaus. Banyak kaum Muslim yang percaya bahwa orang-orang Kristen menyembah 3 Tuhan, menjadikan manusia menjadi Tuhan, yaitu Yesus, dan memalsukan Alkitab. Kebanyakan dari mereka menolak fakta dan sejarah mengenai kematian Kristus juga. Orang-orang Kristen dan Muslim seharusnya menyepakati bahwa kedua keyakinan agama ini berbeda dengan sumber kitab suci yang berbeda, dan keduanya adalah ajaran yang benar serta dikonsumsi, diyakini, dan dijalankan oleh masing-masing penganutnya tanpa menyalahkan dan merendahkan satu sama lain. Nah, sebagai pembawa damai, orang-orang Kristen harus berusaha meredakan ketegangan antara Islam dan kekristenan. Namun, orang-orang Kristen harus mampu memahami cara pandang dunia Islamiyah dan teologi Kristen dengan baik, sehingga orang Kristen dapat menjelaskan kesatuan dan keperbedaan dalam Tritunggal, menunjukkan bagaimana kesucian Tuhan dan dosa manusia menuntut kematian Yesus untuk penembusan dosa, memberikan bukti akademis dan kesaksian pribadi mengenai kredibilitas Alkitab, serta memperjelas kepercayaan mengenai Yesus. Manusia tidak menjadi Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Anak Tuhan adalah metafora, bukan merupakan pernikahan secara harfiah antara Tuhan dan Maria. Konsep ini harus dibicarakan dengan hati-hati dan sistematis. Baca 1 Yohanes 4 ayat 14-15. Sebagai pernyataan penutup untuk mengakhiri kuliah ini, kebenaran tidak boleh ditutupi. Dengan kasih, kerendahan hati, dan kesabaran, orang Kristen harus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga kita orang Kristen senantiasa mampu menjadi pembawa damai dan hidup rukun dengan umat beragama di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.